Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eti Wijayanti Sudarnadi dari Prodi Magister Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Saat ini saya akan menyampaikan laporan magang pengajaran matematika, di mana magang pengajaran matematika dengan mata kuliah Pendidikan Inklusi dan ABK di kelas S1 semester 6 Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dengan dosen Dr. Andriani MSI. Laporan pelaksanaan magang pengajaran matematika. Yang pertama, deskripsi mata kuliah yang digunakan saat magang dan kondisi kelas saat magang. Yang kedua, rencana pembelajaran yang digunakan saat magang. Yang ketiga, bentuk evaluasi yang digunakan saat pembelajaran di kelas magang. Yang keempat, video praktek magang di kelas S1 semester 6 Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran mata kuliah Matematika Inklusi dan ABK. Capaian pembelajaran. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memahami konsep persamaan trigonometri untuk anak tunanetra di sekolah inklusi, di mana materi bisa diberikan kepada mahasiswa atau siswa tunanetra tersebut dalam bentuk soft copy agar mahasiswa tersebut mempelajari lebih dulu melalui laptopnya yang memiliki aplikasi screen reader, di mana itu sebuah perangkat lunak yang bisa membantu mahasiswa tunanetra untuk bisa membaca tulisan di layar komputer ataupun gawainya. Materi yang akan dibaca adalah rumus-rumus jumlah dan selisih dua sudut. Yang pertama, sinus alfa ditambah beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Yang kedua, sin alfa dikurangi beta sama dengan sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Yang ketiga, cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Yang keempat, cos alfa dikurangi beta sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Yang kelima, tangen alfa ditambah beta sama dengan tangen alfa ditambah tangen beta dibagi 1 dikurangi tangen alfa tangen beta. Yang keenam, tangen alfa dikurangi beta sama dengan tangen alfa dikurangi tangen beta dibagi 1 ditambah tangen alfa tangen beta. Sedangkan identitas dasar yang harus dipahami oleh mahasiswa adalah kosinus alfa sama dengan 1 dibagi sin alfa. Sekan alfa sama dengan 1 dibagi cos alfa. Kotangen alfa sama dengan 1 dibagi tangen alfa. Tangen alfa sama dengan sinus alfa dibagi cos alfa. Kotangen alfa sama dengan cos alfa dibagi sin alfa. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. 1 ditambah tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. 1 ditambah kotangen kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah ini diawali dengan bahasan mengenai rumus-rumus jumlah dan selisih dua sudut dari sinus, kosinus, dan tangen. Kemudian juga memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Bisa juga menyajikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Sebelumnya, mengingatkan mahasiswa mengenai rumus perbandingan trigonometri sudut berelasi. Yang pertama, sin alfa itu sama dengan cos 90 derajat dikurangi alfa. Kosinus alfa itu sama dengan sin 90 derajat dikurangi alfa.
Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Materinya sudah disebutkan pada bagian awal tadi. Kemudian daftar pustaka. Daftar pustakanya yang pertama itu buku penunjang kurikulum 2013 mata pelajaran matematika kelas 11 Kemendikbud yang sudah diperbaharui tahun 2020. Yang kedua, buku belajar praktis matematika kelas 11 dari tim penyusun Viva Pakarindo. Yang ketiga, buku matematika kelas 11 penerbit Erlangga kurikulum 2013 yang sudah direvisi. Yang keempat, Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Penata Laksanaan Psikologi bagi Anak Cerdas dan Bakat Istimewa, penyusunan pedoman penyelenggaraan layanan pendidikan bagi anak cerdas dan bakat istimewa. Yang kelima, Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus. Yang keenam, media pengajaran. Yang ketujuh, sekolah inklusi untuk anak berkebutuhan khusus. Yang kedelapan adalah proses berpikir anak berkebutuhan khusus. Yang kesembilan adalah inequalities in access of learning in primary school. Yang ke-10 adalah the education of the blind. Kemudian media pembelajaran yang digunakan adalah lembar aktivitas pembelajaran untuk mahasiswa, kemudian bahan ajar, kemudian online Google Classroom. Nah, di minggu pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri untuk siswa ABK tunanetra di sekolah inklusi. Indikatornya, mahasiswa atau siswa tadi memiliki ketepatan dalam menentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri, jumlah dan selisih sinus, kosinus maupun tangen dari materi persamaan trigonometri. Sedangkan metodenya adalah diskusi, tanya jawab, penugasan, kemudian pembelajaran saintifik. Sedangkan untuk penilaian di sini kriterianya dari tugas. Jadi mahasiswa mengerjakan lembar aktivitas pembelajaran, kemudian penilaiannya yang pertama adalah sikap, itu dilihat dari observasi, dari angket maupun dari jurnal. Penilaian sikap, kisi-kisinya yang pertama adalah kerjasama, kedua percaya diri, ketiga toleransi, keempat tanggung jawab. Kemudian yang kedua, penilaian pengetahuan dan keterampilan, tekniknya secara tertulis. Bentuk instrumennya uraian, kisi-kisi sudah ada, kemudian rubrik penskoran juga sudah ada. Berikut langkah-langkah pembelajaran pertemuan pertama. Di kegiatan awal selama 15 menit ini, praktikan memberikan salam pembuka dan juga memeriksa kehadiran mahasiswa sebagai bentuk sikap disiplin mahasiswa. Kemudian mengkondisikan agar kelas mahasiswa siap untuk belajar. Lah, bagi mahasiswa berkebutuhan khusus untuk tunanetra di sekolah inklusi ini, maka praktikan memberikan soft file terlebih dahulu 1 hari atau 2 hari sebelumnya agar mahasiswa tunanetra tersebut bisa mulai mempelajari materi sebelum pembelajaran dan bisa mendapatkan kesempatan untuk bertanya lebih dahulu melalui WA atau telepon bagian-bagian mana yang belum jelas. Bagian A persepsi itu mengingatkan mahasiswa persamaan dasar trigonometri sebelum pertemuan ini. Jadi ada sin X sama dengan sin A. Nilai X-nya bisa dicari dari alfa ditambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Kalau cos X sama dengan cos alfa, maka nilai X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat atau
X-nya sama dengan negatif A ditambah K kali 360 derajat. Sedangkan tangen X sama dengan tangen alfa, maka nilai X-nya adalah alfa ditambah K kali 180 derajat. Jikalau kita mencarinya dalam bentuk piradian, maka disesuaikan dalam bentuk piradian. Kemudian, mahasiswa diharapkan juga mampu memiliki sikap tanggung jawab. Kemudian, disampaikan juga tujuan pembelajaran yang akan dijalani pada pertemuan tersebut dan menyampaikan kegunaan persamaan trigonometri tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Acuan yang diberikan materinya ini, kemudian diberi stimulus melalui kegiatan literasi. Jadi mahasiswa diberi kesempatan untuk membaca, kemudian menjawab beberapa pertanyaan, dan praktikan membantu mahasiswa dalam memahami atau mendampingi dalam mengalami kesulitan materi. Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi masalah. Ini masih kegiatan literasi. Kemudian ada kegiatan kerjasama atau kolaborasi. Kemudian baru mengumpulkan data. Lah, dalam mengumpulkan data ini ada kegiatan berpikir kritis, kemudian kegiatan kreatif. Ini sebanyak 65 menit untuk kegiatan inti. Kemudian mahasiswa juga perlu mengolah data. Dalam mengolah data itu, dia berkesempatan mengutarakan pendapat, baru memverifikasi, terakhir dia baru menarik kesimpulan. Jadi ada critical thinking, communication, creative, and collaboration. Kemudian di akhir pertemuan selama 10 menit itu kegiatan penutup. Jadi praktikan menanyakan kepada mahasiswa hal yang belum jelas dan perlunya penegasan. Kemudian praktikan juga meminta mahasiswa menyebutkan beberapa poin penting yang dipelajari pada pertemuan tersebut. Setelah itu, praktikan memberi tugas untuk mempelajari materi tertentu untuk menentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri kaitannya dengan jumlah dan selisih trigonometri. Nah, bentuk evaluasi yang digunakan itu sebagai berikut. Jadi sinus jumlah dan selisih dua sudut ini masih dalam bentuk sinus. Kemudian mahasiswa membentuk kelompok yang terdiri dari 3-4 mahasiswa. Di aktivitas pertama itu diminta menuliskan relasi sudut dari sin A pada kuadran 1. Di nomor 2 diminta menuliskan rumus kosinus selisih dua sudut dengan ukuran sudutnya adalah alfa dan beta. Sedangkan nomor 3, jikalau diketahui sudut alfa dan beta, dengan menggunakan kedua rumus di atas, diminta mengubah sinus jumlah dua sudut menjadi hasil kali sinus dan kosinus. Baru disimpulkan. Nah, di aktivitas kedua adalah sinus selisih dua sudut, yaitu dengan menggunakan rumus sinus jumlah dua sudut yang diperoleh pada aktivitas pertama tadi, tetapi sudutnya diubah dari B menjadi negatif B. Baru dituliskan hasilnya sebagai hasil kali sinus dan kosinus yang diperoleh. Kemudian disimpulkan. Sedangkan aktivitas 3, mahasiswa adalah praktek menghitung rumus jumlah dan selisih dari sinus, yaitu sin 75 derajat dan sin 15 derajat. Jurnal penilaian sikap. Mahasiswa juga dinilai dari segi sikap. Jurnalnya berbentuk seperti ini. Ada waktu, nama mahasiswa, kejadian atau perilaku, butir sikap, positif atau negatif, kemudian ada tindak lanjutnya. Kemudian indikator sikap. Indikator sikap untuk kerjasama itu ada 4. Percaya diri ada 3. Toleransi ada 3. Toleransi ada 4. Tanggung jawab ada 3. Lembar penilaian. Nah, lembar penilaian di sini mahasiswa diminta untuk menilai sendiri, untuk mengisi di kolom ya atau tidak
menilai dirinya sendiri setelah mengikuti pembelajaran. Kemudian ada penilaian antar teman. Jadi mahasiswa satu menilai temannya dan seterusnya. Jadi setiap mahasiswa berkesempatan dinilai oleh semua teman yang lain. Kemudian soal latihan, di sini ada 8 nomor. Jadi mahasiswa diminta untuk mengerjakan soal-soal latihan ini. Jawabannya, formatnya di sini. Kemudian ini pembahasannya dari mulai nomor 1, 2, dan 3. Kemudian skornya juga sudah ditentukan. Ini lanjutan nomor 3 dan nomor 4. Kemudian lanjutan nomor 4, nomor 5, nomor 6, dan nomor 7. Kemudian ini nomor 8. Lah skornya adalah jumlah nilai. Jumlah nilai itu totalnya 80 kali 10, 800 dibagi 8. Jadi kalau benar semua mendapatkan nilai 100. Ini adalah hasil pekerjaan mahasiswa per kelompok yang sudah dikumpulkan kepada praktikan. Jadi di sini ada kelompok yang anggotanya Mbak Rizka Nurfauziah, kemudian Mbak Mutiara Kasih, kemudian ada Mbak Rizka Nurfauziah juga sama namanya. Kemudian di sini sudah ada jawabannya semua. Sedangkan di sini adalah hasil pekerjaan mahasiswa per kelompok semua di sini. Jadi ada ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok 3, dan kelompok 4. Kondisi kelas saat magang berlangsung. Lah, perkuliahan ini dilaksanakan dengan virtual atau online karena masih pandemi coronavirus di mana itu melanda seluruh dunia termasuk di Indonesia, khususnya di Yogyakarta, sehingga perkuliahan tatap muka di kelas tidak bisa dilaksanakan seperti yang diharapkan. Yang kedua, perkuliahan daring ini dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2021 dengan menggunakan Google Meet yang diikuti oleh mahasiswa S1 semester 6 Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dengan mata kuliah Pendidikan Inklusi dan ABK. Pada saat itu membahas persamaan trigonometri, jumlah, dan selisih trigonometri. Yang ketiga, perkuliahan berlangsung selama 90 menit. Mahasiswa aktif dalam perkuliahan dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh praktikan. Berikut ini kami sampaikan video praktek magang, yaitu cuplikan video praktek magang yang sudah praktikan lakukan pada pertemuan ke-1 tentang persamaan trigonometri, yaitu jumlah dan selisih trigonometri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para siswa yang saya banggakan, apa kabar semuanya? Harapan Bu Eti, para mahasiswa di berbagai tempat tetap dalam kondisi yang sehat, semangat, tetap jaga prokes, dan yang utama adalah tetap berusaha semaksimal mungkin di dalam pembelajaran sehingga akan menghasilkan hasil yang baik. Pada kali ini, Bu Eti akan memberikan materi persamaan trigonometri. Apakah PPT-nya sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Sudah. Baik. Pada kali ini, para mahasiswa, kita akan bersama-sama belajar mengenai persamaan trigonometri, khususnya pada bagian jumlah dan selisih trigonometri. Saat ini kita akan memberikan materi ini untuk sekolah inklusi dan anak berkebutuhan khusus, terutama untuk tunanetra.
Harapannya setelah mengikuti pembelajaran ini, para mahasiswa bisa dapat memahami konsep persamaan trigonometri untuk anak tunanetra, di mana materi bisa diberikan kepada mahasiswa tunanetra dalam bentuk soft copy terlebih dahulu, agar mahasiswa tersebut mempelajari di laptopnya yang memiliki aplikasi screen reader, yaitu sebuah perangkat lunak yang bisa membantu tunanetra untuk bisa membaca tulisan di layar komputer ataupun gawai mengenai jumlah dan selisih trigonometri. Jadi mahasiswa tunanetra ini diberi file soft copy mengenai materi yang akan dipelajari terlebih dahulu beberapa hari sebelumnya supaya dia berkesempatan untuk memahami materi tersebut. Sehingga pada pertemuan tatap muka atau pertemuan online, mahasiswa tersebut bisa menguasai dan bisa bertanya hal-hal yang belum jelas. Rumus-rumus trigonometri. Bagian dari persamaan trigonometri adalah rumus-rumus trigonometri. Kali ini kita belajar rumus jumlah dan selisih dua sudut. Misalnya ini ada sebuah lingkaran, kemudian dia memiliki jari-jari satu satuan. Ini memiliki jari-jari satu satuan. Kemudian kita tentukan misalnya titik A, di sini koordinatnya 1,0. Kemudian misalkan sudut AOB, sudut AOB ini kita namakan alfa. Kemudian sudut BOC ini kita namakan beta. Maka sudut AOC ini adalah alfa ditambah beta. Dengan mengambil sudut pertolongan sudut AOD, ini misalnya kita misalkan min beta, maka sudut AOC ini kongruen dengan sudut BOD. Kemudian AC sama dengan BD. AC sama dengan BD. Ya. Jadi satu satuan. Kemudian ini kita kuadratkan. AC kuadrat sama dengan BD kuadrat. Karena jari-jari lingkarannya satu satuan, maka berdasarkan rumus koordinat didapatkan koordinat titik B-nya ini cos alfa, sin alfa. Koordinat titik C-nya cos alfa plus beta, sin alfa plus beta. Karena ini alfa dan beta. Kemudian C-nya sudah, dan titik D-nya di sini adalah cos negatif beta, negatif sin beta. Jadi D-nya ini cos beta, min sin beta. Nah, dengan menggunakan rumus jarak dua titik, diperoleh titik A 1,0 dan titik C cos alfa plus beta, sin alfa plus beta. Rumus jarak yaitu AC kuadrat sama dengan cos alfa plus beta dikurangi 1 kuadrat ditambah sin alfa plus beta dikurangi 0 kuadrat. Nah, dari sini AC kuadrat sama dengan kalau ini kita kuadratkan cos alfa plus beta min 1 kali cos alfa plus beta min 1 itu hasilnya cos kuadrat alfa plus beta dikurangi 2 kalinya alfa plus beta ditambah negatif 1 kuadrat itu plus 1. Sedangkan di sini kalau dikuadratkan sin alfa plus beta dikurangi 0 kuadrat itu sin alfa plus beta kuadrat ditambah 0 kali ini 0 dikurangi 0 kali ini 0 ditambah 0. Jadi ini cukup sin kuadrat alfa plus beta. Jadi AC kuadrat itu sama dengan cos kuadrat alfa plus beta kuadrat, cos kuadrat alfa plus beta kuadrat ditambah sin kuadrat alfa plus beta ditambah 1 dikurangi 2 cos
alfa plus beta. Ini digeser ke depan di sini. Kita tahu bahwa cos kuadrat ini ditambah sin kuadrat ini itu hasilnya 1. Ya, 1 ditambah 1 dikurangi 2 cos alfa plus beta. Jadi, AC kuadrat itu sama dengan 2 dikurangi 2 cos alfa plus beta. Ini kita namakan persamaan kedua. Persamaan pertama tadi AC kuadrat sama dengan BD kuadrat. Nah, dari sini, titik B, cos alfa, sin alfa, dan titik D, cos beta, min sin beta, ini kalau kita mau mencari jarak BD kuadrat, itu sama dengan cos beta dikurangi cos alfa kuadrat ditambah min sin beta, min sin alfa. Ini rumus jarak. Kemudian BD kuadrat sama dengan cos kuadrat beta dikurangi 2 cos beta cos alfa ditambah cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat beta tambah 2 sin beta sin alfa ditambah sin kuadrat alfa. Ini uraian dari yang sebelumnya tadi. Uraian dari yang ini. Jadi kalau ini diuraikan kan cos beta dikurangi cos alfa kuadrat itu cos kuadrat beta dikurangi cos alfa cos beta kali 2 ditambah cos kuadrat alfa. Ini kalau kita uraikan menjadi sin kuadrat beta ditambah sin alfa sin beta dikalikan ditambah sin alfa sin beta lagi jadi 2 kali ditambah sin kuadrat alfa. Ketemunya ini. Kemudian kita kumpulkan cos kuadrat beta tambah sin kuadrat beta ini 1. Cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa ini 1. Dikurangi 2 cos beta cos alfa, disebutkan alfanya dulu, cos alfa cos beta, ditambah 2 sin alfa sin beta. Dari sini BD kuadrat sama dengan 1 tambah 1 dikurangi 2 cos alfa cos beta tambah 2 sin alfa sin beta. Sehingga ini ketemu 2 dikurangi 2 cos alfa cos beta tambah 2 sin alfa sin beta. Ini persamaan ketiga. Karena AC kuadrat sama dengan BD kuadrat di depan tadi diperoleh hubungan 2 min 2 cos alfa plus beta sama dengan 2 min 2 cos alfa cos beta tambah 2 sin alfa sin beta. Ini. Jadi ini BD kuadrat. Nah, mana bagian yang sama? Bagian yang sama berarti di sini 2 dengan 2 hilang. Kemudian di sini min juga hilang, tinggal cos alfa plus beta. Sama dengan berapa? Ini 2-nya dikeluarkan dulu. 2 kali 1 min cos alfa cos beta plus sin alfa sin beta, sehingga di sini 2-nya tadi kan sudah keluar, sehingga di sini tinggal cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Jadi rumus identitas kosinus jumlah dua sudut, cos jumlah itu adalah cos alfa cos beta kurangi sin alfa sin beta. Dari mana? Dari uraian yang di depan tadi. Yang perlu kalian ketahui nanti adalah ini untuk menghitung cos jumlah sama dengan cos alfa, cos beta dikurangi sin alfa, sin beta. Kemudian untuk cos alfa min beta dapat diperoleh dari rumus ini dengan cara mengganti sudut beta dengan sudut min beta. Jadi cos alfa tambah min beta sama dengan cos alfa, cos min beta dikurangi sin alfa, sin min beta. Jadi cos alfa min beta sama dengan cos alfa, cos beta. Di sini min sin alfa sin beta, sehingga kosinus selisihnya sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Ingat kalau di sini cos jumlah, di sini selisih, kalau di sini cos selisih, di sini jumlah. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas contoh yang A. Cos 75 derajat. Cos 75 derajat kita harus memikirkan
75 itu bisa kita bentuk dari jumlah dua sudut, yaitu sudut 45 derajat dan 30 derajat. Oh, ternyata ini cos jumlah. Cos jumlah tadi apa? Cos min sin. Ya, jadi ini tadi cos jumlah cos min sin. Sehingga cos 45 kali cos 30 dikurangi sin 45 sin 30 derajat. Mahasiswa harusnya sudah hafal ini nilai cos sudut-sudut istimewa. Ya, cosinus 45 itu setengah akar 2, cosinus 30 itu setengah akar 3, dikurangi sin 45 itu setengah akar 2, sin 30 derajat itu setengah. Ini kita kalikan 1/4 akar 6, dikurangi 1/4 akar 2. 1/4-nya dikeluarkan, tinggal kita faktorkan 1/4 akar 6 dikurangi akar 2. Itu untuk yang A. Sedangkan yang B, cos 165. Cosinus 165 itu bisa kita bentuk dari cos 210 derajat dikurangi 45. Kita memilihnya yang istimewa-istimewa. Ingat cos selisih itu adalah cos-cos plus sin-sin. Cos 210 derajat dikurangi 45 derajat itu sama dengan cos 210 derajat kali cos 45 derajat ditambah sin 210 derajat kali sin 45 derajat. Cos 210 derajat itu negatif setengah akar 3. Cosinus 45 derajat itu setengah akar 2. Ditambah sin 210 derajat itu min setengah, sin 45 derajat itu setengah akar 2. Sehingga kalau kita kalikan ini negatif 1/4 akar 6 dikurangi 1/4 akar 2. 1/4-nya keluar, min 1/4-nya keluar, kalikan akar 6. Supaya membentuk min, sini sudah ada min, tinggal ditambah akar 2. Lah, untuk mendapatkan rumus sin alfa plus beta dapat diperoleh dengan menggunakan rumus-rumus yang pernah dipelajari tadi. Misalnya sin 90 derajat min alfa. Itu sama dengan sin alfa pada pertemuan sebelumnya ini. Cos 90 derajat dikurangi alfa itu sama dengan cos alfa. Sehingga diperoleh sin alfa ditambah beta, sin jumlah itu sama dengan cos 90 derajat dikurangi alfa plus beta. Sin alfa plus beta, ini sin alfa itu sekian. Kalau sin alfa plus beta berarti 90 derajat dikurangi alfa plus beta. Ya kan? Kemudian ini kita uraikan cos 90 derajat dikurangi alfa, negatif kali positif negatif, min beta. Cos 90 dikurangi alfa, dikalikan cos beta ditambah sin 90 derajat dikurangi alfa kali sin beta. Sehingga sin jumlah itu sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Ini ya sin jumlah. Bagaimana kalau untuk sin selisih? Kalau sin selisih kita tinggal mengganti B-nya ini dengan negatif B. Sin alfa ditambah negatif B sama dengan sin alfa kali cos negatif B ditambah cos alfa kali sin negatif B. Hasilnya ini sin alfa dikurangi beta sama dengan sin alfa kali cos beta ditambah negatif cos alfa sin beta. Sehingga di sini sin alfa min beta sama dengan sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Jadi rumus identitas sin selisih dua sudut adalah sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Kalau di sini jumlah, di sini jumlah. Kalau di sini selisih, di sini selisih. Ingat, sin jumlah, sin cos tambah kosin. Sin selisih, sin cos min kosin. Contoh yang kedua, sinus 15 derajat. 15 derajat ini bisa kita bentuk dari sin 45 derajat dikurangi 30 derajat. Ini kan 15 derajat, senilai. Ingat, sin selisih tadi apa? Sin cos min kosin. Sin 45 derajat dikalikan cos 30 derajat dikurangi cos 45 derajat kali sin 30 derajat. Hasilnya berapa? Sin 45 derajat itu setengah akar 2.
Kosinus 30 derajat itu setengah akar 3. Dikurangi cos 45 derajat itu setengah akar 2, sin 30 itu setengah. Sehingga kalau kita kalikan 1/4 akar 6 dikurangi 1/4 akar 2. 1/4-nya keluar kali akar 6 min akar 2. Berikutnya sin 285 derajat. Ini bisa kita bentuk dari sin 240 derajat ditambah 45 derajat. 285 derajat. Ingat kalau tadi sin selisih itu sin cos min kosin, kalau sin jumlah itu sin cos plus kosin. Jadi sin 240 derajat, cos 45 derajat ditambah cos 240 derajat, sin 45 derajat. Sehingga ini sin 240 derajat itu negatif setengah akar 3. Jadi kita sudah tidak perlu membahas ini dari mana, karena ini materi sejak SMA sudah diberikan ya. Jadi kalau sudah mahasiswa harusnya sudah paham. Negatif setengah akar 3, kosinus 45 itu setengah akar 2. Kemudian ini ditambah, ini harusnya ditambah. Kosinus 240 derajat itu negatif setengah, sin 45 setengah akar 2, ini ditambah. Jadi negatif 1/4 akar 6, di sini dikurangi, ya, di sini dikurangi 1/4 akar 2. Negatif 1/4 akar 6, ini harusnya dikurangi sehingga di sini plus akar 2. Berikutnya, untuk mendapatkan rumus tangen jumlah diperoleh berdasarkan rumus perbandingan. Tangen alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Maka tangen jumlah itu tangen itu sin per cos. Ya, jadi kalau tangen alfa plus beta itu sama dengan sin alfa plus beta per cos alfa plus beta. Jadi kalau tangen jumlah, tadi sin jumlah kita sudah tahu. Sin jumlah itu sin cos plus kosin. Cos jumlah itu cos min sin. Ya. Sehingga dari sini kita kalikan. Kenapa dikalikan? Karena untuk menyederhanakan. Jadi ini dikalikan 1 per cos alfa cos beta dibagi 1 per cos alfa cos beta. Ini dengan ini itu sama. Ini saya bagi dengan bilangan yang sama, hasilnya 1. Jadi kalau ini saya kalikan 1 itu tidak mengubah nilai. Tujuannya hanya untuk menyederhanakan. Ya. Jadi kalau ini dikalikan berarti sin alfa cos beta per cos alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta per cos alfa cos beta dibagi cos alfa cos beta per cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta per cos alfa cos beta. Nah, dari sini yang sama kita bagi cos beta itu 1. Cos alfa bagi cos alfa 1. Cos alfa bagi cos alfa 1. Di sini tetap, sehingga di sini sin alfa per cos alfa tambah sin beta per cos beta dibagi di sini ini dengan ini itu 1 karena sama, dikurangi sin alfa sin beta per cos alfa cos beta. Lah sin per cos itu tangen, sehingga di sini tangen alfa tambah tangen beta per 1 min tangen alfa tangen beta. Sehingga rumus untuk tangen jumlah tangen alfa plus beta itu sama dengan tangen alfa tambah tangen beta dibagi 1 min tangen alfa tangen beta. Rumus untuk tangen selisih juga sama. Sudutnya hanya diganti dengan B-nya dengan negatif B. Tangen alfa min beta, tangen alfa tambah negatif beta. Sehingga di sini kalau diuraikan, tangen alfa tambah tangen negatif beta per 1 min tangen alfa tangen negatif beta. Hasilnya tangen alfa dikurangi tangen beta. 1 plus tangen alfa tangen beta. Jadi rumus tangen selisih adalah tangen alfa dikurangi tangen beta dibagi 1 plus tangen alfa tangen beta. Sekarang yang berikutnya, kita akan menentukan nilai tangen 105 derajat. Rekan-rekan mahasiswa bisa
memahami bahwa tangen 105 itu bisa merupakan jumlah dari tangen 60 derajat ditambah 45 derajat. Kalau kita uraikan tadi, tangen 60 tambah tangen 45 derajat per 1 min tangen 60 kali tangen 45. Tangen 60 itu akar 3, tangen 45 itu 1, dibagi 1 min tangen 60 akar 3 kali 1. Hasilnya 1 plus akar 3 per 1 min akar 3. Kita tidak boleh punya penyebut itu berbentuk akar. Supaya penyebut berbentuk akarnya hilang itu, kita harus kalikan dengan sekawannya. Sekawannya 1 min akar 3 itu adalah 1 plus akar 3. Jadi tugas kita itu membuat supaya penyebutnya ini rasional. Artinya apa? Tidak ada tanda akarnya. Caranya bagaimana? Mengalihkan sekawannya. Sekawannya penyebut ini apa? 1 plus akar 3. Dibagi 1 plus akar 3. Ini 1. 1 plus akar 3 dibagi dirinya sendiri kan 1. Jadi soal ini kalau saya kalikan 1 tidak mengubah nilai. Tujuannya adalah supaya penyebutnya itu rasional. Tidak ada tanda akarnya. Kita kalikan 1 kali 1, 1. 1 kali akar 3, akar 3. Akar 3 kali 1, akar 3. Akar 3 kali akar 3, 2. Akar 3 kali akar 3 berapa? Akar 9 itu 3. Yang bawah 1 kali 1, 1. 1 kali akar 3 plus akar 3. Min akar 3 kali 1, min akar 3. Jadi tadi plus akar 3, min akar 3 habis. Min akar 3 kali plus akar 3 itu 3. Sehingga hasilnya 1 min 3. Oh, ternyata penyebutnya sudah tidak dalam bentuk akar. Penyebutnya negatif 2. Sedangkan pembilangnya 4 ditambah, ini 1 akar 3 tambah 1 akar 3, 2 akar 3. Sehingga hasil akhirnya negatif 2, negatif akar 3. Sudah rasional. Berikutnya, tangen 255 derajat. Di sini tangen 255 derajat itu bisa terdiri dari tangen 300 derajat dikurangi 45 derajat. Ingat, tangen selisih tadi adalah tangen 300 derajat dikurangi tangen 45 dibagi 1 ditambah tangen 300 derajat kali tangen 45 derajat. Tangen 300 itu negatif akar 3. Dikurangi tangen 45 itu 1, dibagi 1 ditambah negatif akar 3 kali 1. Sehingga ini negatif 1 dikurangi akar 3 dibagi 1 min akar 3. Di sini penyebutnya masih berbentuk akar, kita rasionalkan, kalikan sekawannya. Kalikan 1 plus akar 3 dibagi 1 plus akar 3. Jadi soal ini kalau saya kalikan ini, itu tidak mengubah nilai. Min 1 kali 1 min 1. Min akar 3 kali 1 min akar 3. Akar 3 kali negatif 1 min akar 3. Negatif akar 3 kali plus akar 3 negatif akar 9 yaitu 3. 1 kali 1, 1. Min akar 3 kali 1 min akar 3 ditambah akar 3 kali 1, akar 3. Dikurangi akar 9 itu 3. Sehingga penyebutnya ini negatif 2, yang atas pembilangnya negatif 4 min 2 akar 3. Negatif 4 dibagi negatif 2 berapa? 2. Negatif 2 akar 3 bagi min 2 berapa? Akar 3. Tibalah kita pada bagian lembar aktivitas pembelajaran persamaan trigonometri untuk sinus jumlah dan sinus dan selisih dua sudut. Kali ini, mahasiswa sekalian, saya berikan tugas untuk dikerjakan secara berkelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 4 mahasiswa. Nanti mahasiswa bisa menuliskan relasi sudut dari sin A pada kuadran 1 di sini. Kemudian menuliskan rumus kosinus selisih dua sudut dengan ukuran sudutnya alfa dan beta di sini. Yang ketiga, jika sudut alfa dan beta sudah diketahui sembarang dengan menggunakan kedua rumus di atas itu, para mahasiswa silahkan mengubah sinus jumlah dua sudut menjadi hasil kali sinus dan kosinus.
Itu kesimpulan dari rumus sinus jumlah dua sudut. Sedangkan aktivitas yang kedua, selisih sinus dua sudut, itu para mahasiswa menggunakan rumus sinus jumlah dua sudut yang diperoleh pada aktivitas tadi, diubah sudutnya alfa menjadi negatif beta, kemudian ditulis hasilnya sebagai hasil kali sinus dan kosinus, baru disimbolkan. Sedangkan aktivitas 3, mahasiswa praktek untuk menghitung sinus 75 derajat dan sinus 15 derajat. Untuk perkuliahan, saya akan mengambil penilaian itu dari sikap. Ya, sikap ini secara teknik dari observasi dan angket. Kemudian bentuk instrumennya tuh jurnal. Lah, sikap yang dinilai itu ada beberapa. Di sini kerjasama dalam kelompok, percaya diri, toleransi, tanggung jawab. Itu. Sedangkan penilaian pengetahuan dan keterampilan itu nanti saya ambil dari tes tertulis. Ya, jadi tes tertulisnya bentuknya uraian. Ya. Sedangkan rubrik penskorannya nanti akan diberikan setiap nomor itu skornya 20 atau 30, tapi skor maksimal 100. Sedangkan ini jurnal penilaian sikap, jadi ada nomor, kapan dinilai, nama mahasiswa, kemudian kejadiannya seperti apa, butir sikap yang dinilai apa, kemudian di sini berdasarkan poin 3 ini, kita tandai positif atau negatif, kemudian diberi tindak lanjut. Aspek yang diamati tadi sudah saya berikan, kerjasama itu ada 4 opsinya. Percaya diri ada 3, toleransi ada 4, tanggung jawab ada 3. Nanti mahasiswa bisa mempelajari. Ini lembar penilaian juga saya berikan. Kemudian ada juga penilaian antar teman. Jadi teman nanti akan menilai temannya. Apakah temannya mampu bekerja sama dengan teman satu kelompok? Apakah temannya terlihat aktif dalam bekerja berkelompok? Apakah temannya berani menyampaikan pendapat saat diskusi dan seterusnya? Ada 14 poin. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah rekan-rekan mahasiswa ada pertanyaan? Mbak Nur Alisa, apakah sudah jelas penjelasan dari Ibu tadi? Mbak Nur Alisa? Kalau Mbak Esti Indriani ada pertanyaan? Mbak Rina Wulandari ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, Bu Eti minta tugas tadi dikerjakan secara berkelompok. Bu Eti kasih waktu selama 3 hari, nanti semua file jawaban dikumpulkan jadi satu di kelas tersebut, kemudian dikirim ke Bu Eti. Bu Eti cukupkan. Iya, Bagaimana Mbak Alisa? yang tadi Ibu bilang ya nanti kami kerjakan kelompok, Bu. Iya, baik Mbak Nur Alisa, terima kasih. Iya, sama-sama, Bu. Bu Eti akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama, tetap semangat.